Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu cerita tentang pembunuhan tragis di sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang menimpa seorang ibu dan putrinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Lisa Mary Manderah lahir pada tanggal 30 September 1965 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Di tahun 1992, dia menikahi James Manderah. Lisa sudah mengenal James sejak masih bersekolah di SD, namun hanya tetap berteman dalam waktu yang lama sebelum akhirnya mereka memulai hubungan yang lebih serius. Sebelum menikah dengan Lisa, James sudah pernah menikah dan bercerai satu kali. Dan di tahun 1994, mereka ini dikaruniai seorang putri yang diberi nama Devon Mary Manderah. Keluarga Manderah adalah anggota dari gereja Lutheran di kotanya. Mereka tinggal di kota Limerick Township, sebuah kota kecil dengan jumlah populasi 7.000-an orang saat itu. Mereka merasa kota itu cukup ideal untuk tinggal berkeluarga karena kota itu tenang, aman, mempunyai sekolah yang bagus dan tingkat kriminalitasnya yang sangat rendah. Lisa digambarkan oleh orang terdekatnya sebagai sosok yang selalu bahagia, penuh optimisme, dan selalu bisa membuat orang lain tersenyum. Dia juga adalah seorang wanita pekerja keras yang memang terbiasa untuk sibuk sehari-hari. James dan Lisa juga bekerja sebagai pelayan kebersihan di akhir pekan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, Lisa juga bekerja sebagai operator forklift. Di tengah kesibukannya, Lisa juga menyempatkan diri untuk menjadi sukarelawan di organisasi lokal yang mengurus tunawisma di sana. Di sisi lain dari kota itu, hiduplah seorang pria bernama Caleb Farley yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1973. Dia adalah seseorang yang selalu merasa tidak bahagia dan hidupnya selalu dipenuhi kepahitan. Caleb selalu sendirian dan tidak pernah mau untuk mengikuti perayaan di kota itu. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara, namun salah satu adiknya meninggal secara tragis saat kecil, dan itu membawa sedikit trauma kepada dirinya. Hubungan Caleb dan ibunya juga kurang baik, di mana ibunya itu sangat suka mengontrol dan mengkritiknya. Semasa di SMA, Caleb termasuk murid yang pintar di sekolah. Bahkan beberapa guru menganggapnya sebagai anak yang berbakat. Namun dia sering mengalami bully dari murid lainnya yang selalu mengejek badannya yang gemuk dan cara berpakaiannya. Lama-kelamaan Caleb semakin suka menyendiri, akibatnya dia tidak mempunyai cukup pengalaman berdekatan dengan wanita. Caleb selalu menghabiskan waktunya sendirian di kamar sambil berfantasi, di mana dia suka memakai kostum vampir dan bermain Dungeons and Dragons. Dia juga mengoleksi tontonan dewasa yang sadis dan penuh dengan kekerasan. Di tanggal 10 September 1995, Lisa merasa kalau itu adalah hari yang tepat untuk pergi berbelanja. Lisa tahu kalau ada toko baju anak yang baru saja buka di pusat perbelanjaan di kota mereka. Toko itu hanya berjarak sekitar 10 menit dari rumahnya. Lisa pun memutuskan untuk pergi ke sana untuk melihat-lihat. Dan di pukul 3 sore, Lisa pergi berangkat ke toko itu dan dia juga mengajak putrinya untuk ikut serta. James saat itu sedang menonton TV dan dia tidak mengira kalau itu akan jadi perjumpaan terakhirnya dengan istri dan anaknya. Saat pamit, Lisa bilang ke suaminya kalau dia tidak akan pergi lama. Namun sampai waktu makan malam tiba, istrinya belum pulang juga dan James mulai merasa khawatir. Dia menelpon ke keluarganya dan menanyakan apa yang harus dilakukannya. Tetapi keluarganya menjawab kalau dia hanya berlebihan saja dan menyuruhnya untuk menunggu. Namun hingga pukul 9 malam, istri dan anaknya belum kembali juga. Dia semakin panik dan melaporkan hal itu ke polisi. Awalnya James diinterogasi sebagai orang yang dicurigai dalam hilangnya istri dan anaknya. Namun dia segera dikeluarkan dari daftar tersangka.
Polisi yang datang ke rumah mereka meminta James untuk memeriksa barang dan kopernya Lisa apakah ada yang hilang. Tetapi semuanya masih tersusun rapi di dalam lemari. Kemudian James menceritakan kalau di sore hari tadi istri dan putrinya pergi untuk berbelanja. Polisi segera menuju ke toko itu untuk memeriksa. Dan di sana polisi menemukan mobilnya Lisa di parkiran mobil, tetapi tidak ada tanda keberadaan Lisa dan putrinya dimanapun. Mobil yang kosong itu membuat pihak berwenang menjadi khawatir kalau mereka mungkin diculik. Keesokan paginya, ada seseorang yang melihat objek mencurigakan di jalur jogging di Taman Nasional Valley Forge. Polisi tiba dan mereka menemukan pemandangan yang mengerikan di jalur dekat tempat pembuangan sampah yang tertutup oleh daun-daun yang berjatuhan, yaitu tubuh seorang anak perempuan yang diidentifikasi sebagai Devon Mandarach. Polisi kemudian menyisir area di mana Lisa terakhir kali terlihat, dan itu adalah toko baju anak yang baru saja buka di kota itu. Pemilik toko baju anak itu adalah Ruth Fairley yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Caleb Fairley. Ruth sering meminta Caleb untuk menjaga toko itu sehari-hari. Caleb mau melakukannya untuk mendapatkan uang tambahan. Polisi memeriksa toko itu dan mereka menemukan beberapa helai rambut dan noda gelap di atas karpet toko. Saat polisi menemui Caleb, mereka melihat mukanya tertutup tebal oleh alas bedak berwarna beige. Pihak berwenang memusatkan perhatian mereka kepada Caleb yang bekerja di toko pakaian anak pada saat kejadian. Dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, namun Caleb menyangkal keterlibatannya. Tetapi penyelidik yang melihat wajahnya ditutupi riasan yang tebal, kemudian menyuruhnya untuk mencuci mukanya. Dan setelahnya, terlihat mukanya penuh dengan goresan besar seperti telah dicakar oleh seseorang. Dia mengatakan kalau telah dicakar oleh seseorang saat menyelamatkan seorang pria yang dipukuli di depan tokonya. Caleb juga memaksa salah satu temannya untuk bersaksi palsu di pengadilan, namun temannya itu menolak. Polisi kemudian mendapatkan surat perintah untuk bisa menggeledah rumahnya Caleb dan mereka menemukan banyak koleksi pornografi di sana. Penyelidik kembali lagi ke toko baju untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka mendapatkan kesaksian dari pelanggan toko yang menyatakan ada perilaku mengganggu dari Caleb. Caleb yang mendapatkan tekanan di ruang interogasi akhirnya mengaku kalau telah menghabisi nyawanya Lisa. Hal itu dilakukannya untuk memenuhi fantasi seksualnya yang dia miliki tentang vampir, yaitu menyerang wanita. Penyelidik menemukan juga t-shirt milik dari Caleb di mana gambarnya ada vampir yang menyerang seorang wanita yang mukanya mirip sekali dengan Lisa. Caleb mengatakan ketika dia melihat Lisa masuk ke dalam toko dan saat dia menyadari kalau mereka sedang sendirian, dia diam-diam langsung mengunci pintu toko dan menyerang Lisa. Namun Lisa sempat melawan balik. Caleb yang terkejut langsung menekan leher Lisa dengan sangat kuat sampai dia meninggal dunia. Caleb kemudian mengemudi di sepanjang jalan di Taman Nasional Valley Forge dan menghabisi nyawa Devon dan kemudian melemparkannya dari jendela mobil. Caleb setuju untuk memberitahu pihak berwenang di mana lokasi tubuhnya Lisa dan dia melakukannya untuk menghindari hukuman mati. Caleb juga mengatakan kalau pembunuhan itu tidak direncanakan. Lanjutnya dia bilang kalau tubuh Lisa dia buang di halaman berumput di samping sebuah gym yang lokasinya berjarak hanya beberapa kilometer dari lokasi putrinya ditemukan. Tubuh Lisa ditemukan dalam keadaan tak berbusana kecuali branya yang berenda saja. Pihak berwenang juga menemukan kalau dia juga telah diserang secara seksual. James sebenarnya tidak setuju dengan kesepakatan itu. Dia merilis pernyataan yang berbunyi kalau selama penyelidikan, dia tidak pernah diberitahu atau diajak berkonsultasi tentang kemajuan atau keputusan yang dibuat. Namun dia tetap berterima kasih kepada polisi dan sukarelawan dan juga menyatakan kelegaannya atas penemuan tubuh istri dan putrinya. Penyelidik menemukan DNA Caleb di bawah kukunya Lisa, DNA Devon di karpet mobil, dan juga beberapa helai rambut hitam panjang yang menempel di penyedot tubuh toko. Caleb dihukum atas pembunuhan Lisa dan Devon dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini adalah keputusan yang kontroversial
karena kejahatan ini adalah termasuk kejahatan paling kejam dalam sejarah Pennsylvania. Sehingga banyak yang berpikir kalau Caleb seharusnya mendapatkan hukuman mati. Pada tahun 1998, orang tua Caleb menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh ibu Lisa dan suaminya sebesar 1,6 juta dolar. Di tahun itu juga, penduduk kota mengumpulkan uang untuk membangun taman untuk mengenang Lisa dan Devon. Di acara itu, orang-orang terdekat menyatakan kalau hidup James berubah total setelah kepergian istri dan putrinya. Dan dari apa yang diketahui, James tampaknya masih tinggal di Pennsylvania, tetapi menjauh dari mata publik, sehingga tidak banyak lagi yang bisa diketahui tentang dia. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!